Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVku. Senang sekali saya Nadia Aufa kembali menyapa Anda dalam program kesayangan Anda, Kampus Corner, menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dianuswantoro. Dan pada kesempatan kali ini, Kampus Corner hadir dengan tema Ismentik 2021 Udinus, siap fasilitasi peneliti berbagi ilmu di masa pandemi. Telah bergabung bersama saya by Zoom seksi acara Ismentik 2021, Titin Suhartini Sukamto Eskom MM. Selamat siang Bu Titin. Selamat siang Mbak Nadia, selamat siang pemirsa Kampus Corner sekalian. Oke, bagaimana kabarnya hari ini nih Bu Titin? Alhamdulillah, sejuk-sejuk enak ini Mbak. Sejuk-sejuk enak ya Bu ya. Enggak hujan Bu di sana Bu? Baru selesai hujannya, makanya ini agak khawatir sama bandwidth-nya ya. Iya benar. Oke baik, kalau Bu Titin sendiri lagi sibuk apa nih Bu? Biasa Mbak, masih ngajar secara online gitu kan, terus kemudian mempersiapkan Ismantik ini, lalu kemudian ada matrikulasi, karena kan sekarang kita sudah mulai menerima mahasiswa baru ya. Betul, di Udinus, jadi sedang sibuk tentang matrikulasi dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oke baik. Kemudian juga telah bergabung bersama saya by Zoom reviewer di Ismentik 2021, Eko Hari Rahmawanto MKOM. Selamat siang Pak Eko. Ya, selamat siang Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Eko nih gimana nih kabarnya hari ini Pak Eko? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baru aja nyampe rumah lagi nih. Barusan belajar. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak ya. Ya, amin. Baik, ini ngomong-ngomong kegiatan Ismentik nih, mungkin beberapa dari pemirsa di rumah masih ada yang bertanya-tanya nih, apa sih sebenarnya Ismentik itu nih Bu Titi nih, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah nih Bu, sebenarnya apa sih itu Ismentik nih yang diadakan di Udinus ini sendiri? Iya, Ismantik sendiri itu sudah terdengar ya suara saya ya? Untuk kegiatan Ismantik sendiri itu kepanjangan Mbak sebenarnya ya. Jadi Ismantik itu kepanjangan dari International Seminar on Application for Technology of Information and Communication. Dan sama seperti seminar-seminar yang kita ketahui, jadi seminar sebagai ajang berkumpulnya para peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka. Dan Ismantik 2021 ini merupakan kegiatan ke-6. Jadi sejak tahun 2016 Ismantik sudah kita adakan gitu ya. Kemudian ini tahun kedua kita mengadakannya di tengah pandemi, seperti itu Mbak. Oke baik, ini apakah yang pertama kalinya diadakan di tengah pandemi ini nih Bu Titin? Sudah yang kedua kali. Pertama kali sepertinya tahun 2020 kemarin itu kita mengadakannya secara di tengah pandemi juga, dan ini yang kedua kalinya kita mengadakan di tengah pandemi seperti ini. Oke, ini tahun kedua di tengah pandemi ya Bu ya, jadi sudah tidak kaget gitu ya Bu, udah ada pengalaman sebelumnya gitu ya Bu ya. Betul, betul. Sudah terbiasa, sudah mulai terbiasa ini sepertinya. Oke baik, berarti ini seminar tapi lebih ke bidang teknologi seperti itu Bu Titin? Iya, kita lebih mengedepankan ke teknologi, informasi, dan komunikasi Mbak. Jadi bidang penelitian yang diangkat di sini itu seputar multidisiplin ilmu, jadi mulai teknik, kemudian ilmu komputer, ekonomi juga bisa, kesehatan, budaya yang berhubungan dengan teknologi, informasi, dan komunikasi. Oke, baik Bu Titin. Kemudian nih Pak Eko ini kan sebagai salah satu reviewer gitu ya Pak Eko ya. Kemudian untuk tugas dari reviewer sendiri sebenarnya apa sih Pak Eko di kegiatan Ismantik ini? Ya, terima kasih Mbak. Kegiatan reviewer di Ismantik ini, awalnya kan kita memang menunggu dari paper yang masuk. Setelah paper itu sudah masuk banyak, nah kita mulai assign ke reviewer-reviewer. Jadi dari saya pribadi nanti assign ke beberapa reviewer-reviewer. Kalau misalkan dari yang Udinus, paper-paper dari Udinus, berarti nanti kita assign ke paper-paper reviewer dari luar Udinus dan dari luar negeri juga. Kemudian yang dari luar Udinus, nah kita juga assign-kan ke beberapa dari dosen di Udinus atau reviewer dari Udinus dan juga reviewer dari luar negeri juga. Tujuannya reviewer adalah supaya nanti mengetahui konten tersebut yang disubmit ke Ismantik itu apakah berpotensi untuk dipublikasikan atau masih belum layak, seperti itu Mbak.
Oke, baik Pak Eko. Kemudian ini ada berapa reviewer Pak yang terlibat untuk pengulasan paper di iSemantic 2021 ini Pak? Kemarin terakhir itu ada 46 yang kita sudah assign dan yang 46 yang sudah accepted untuk men-sign dari sebagai reviewer. Ada beberapa lagi sebanyak kurang lebih 30-an, 39-40-an ya. Itu masih menunggu untuk menunggu konfirmasi dari reviewer tersebut. Ya kurang lebih ada 85-an reviewer Mbak yang dari banyak ya Pak ya, berarti ya 80-an reviewer seperti itu. Baik, kemudian apa sih sebenarnya pentingnya nih kegiatan iSemantic bagi peneliti dan juga bagi ilmu pengetahuan Ibu Tin. Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner iSemantic 2021 Udinus, siap fasilitasi peneliti berbagi ilmu di masa pandemi. Baik, kita lanjutkan Ibu Titin. Sebenarnya apa sih pentingnya iSemantic ini bagi para peneliti dan juga bagi ilmu pengetahuan Ibu Titin? Ya, tentunya penting banget Mbak, karena kan seperti yang tadi saya katakan bahwa ini adalah ajang bagi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka. Contohnya misalnya ini saya sebagai akademisi untuk mengajar di kelas, jika saya memperkenalkan teori baru ke mahasiswa atau metode baru, saya membutuhkan contoh bagaimana penerapan dari teori tersebut. Nah, teori-teori ini bisa saya dapatkan dengan membaca hasil publikasi dari para peneliti yang dipublikasikan di iSemantic contohnya. Jadi mereka hasil penelitian berdasarkan teori tertentu itu mereka publikasikan yang nantinya bisa menjadi referensi bagi akademisi, peneliti maupun kira-kira pelajar, mahasiswa untuk nantinya menggunakannya sebagai referensi karya tulis ilmiah maupun sebagai dasar mereka untuk belajar seperti itu Mbak. Oke, jadi contoh penerapan suatu teori gitu ya Bu ya di penelitian. Betul, seperti itu. salah satunya seperti itu, iya. Oke, baik. Kemudian Pak Eko nih tadi kan dibilang ada sekitar 80 reviewer nih gitu Pak. Ini ngomong-ngomong dari mana saja nih Pak reviewer tahun ini di iSemantic tahun ini? Ya, reviewer di iSemantic ini beberapa mayoritas memang dari Indonesia. Ya, walaupun tidak semuanya dari Udinus, ada yang dari STTP, ada yang dari Unisnu, ada yang dari Udinus sendiri, kemudian dari ITB dan seterusnya. Itu yang dari lokal Indonesia, maksudnya yang nasional dari Indonesia. Ada juga yang dari asing, itu ada yang beberapa yang dari Malaysia, ada yang dari Taiwan dan Jepang yang ada di reviewernya. Kira-kira seperti itu Mbak untuk yang reviewernya. Oke, kalau Pak Eko sendiri nih menjadi reviewer tahun pertama atau sudah ikut 6 tahun nih Pak jadi reviewer di iSemantic sendiri? Saya itu kurang lebih sudah dari iSemantic tahun kedua kalau tidak salah itu sudah menjadi reviewer di iSemantic. Oke. Jadi ya, 4 kalian mungkin ya. 4 kali ada reviewer handal ya Pak, berarti sudah ya Pak ya. Ya insya Allah Mbak. Oke, baik. Ini ngomong-ngomong nih Bu Titin, ini acara iSemantic tahun ini diadakan kapan nih Bu? Untuk acaranya sendiri itu diadakannya tanggal 18 dan tanggal 19 September 2021. Bentar lagi nih Mbak ya. Waduh, bentar 2 lagi hari ya, Bu, kita ya? pelaksanaannya. Oke, bener aduh. Oke, terkait pendaftaran nih Bu, pendaftaran di iSemantic ini apakah pendaftarannya masih dibuka nih? Kan pelaksanaannya masih September gitu. Masih Mbak ya, jadi untuk penerimaan paper bagi para peneliti itu kami masih buka hingga Jumat besok, jadi sebentar lagi ya, cepet-cepetan untuk mensubmit papernya, terakhir tanggal 25 Juni, sedangkan untuk registrasi bagi peserta yang non-author atau non-penulis itu kami buka hingga 25 Agustus 2021. Oke, ini Bu ada rencana untuk perpanjangan pendaftaran nggak nih Bu? Atau aja nih biasanya di akhir-akhir waktu pada minatnya langsung banyak gitu. Sampai sekarang sih masih belum ada ya Mbak. Kemarin sudah diperpanjang dari tanggal 18 Juni harusnya, ini diperpanjang sampai tanggal 25 Juni ini. Nah untuk perpanjangan yang ketiga kalinya belum ada informasi lebih lanjut sih, makanya ayo cepet-cepetan submit papernya gitu ya sebelum tutup. Mumpung ya terakhir besok Jumat gitu ya Bu Titin ya.
Betul, tinggal Nah itu, besok ya tinggal besok terakhirnya. jadi buruan ayo gitu, jangan sampai terlambat gitu. Ayo cepet. Oke Bu Titi, ini ngomong-ngomong masalah biaya nih Bu Titi, ini untuk biaya nih berapa nih Bu yang harus dibayarkan oleh peserta? Oke, kalau biaya mungkin kita baginya ke dalam dua dulu ya, karena kan kita ada internasional gitu kan, event internasional berarti kita sudah persiapan nanti akan ada peserta dari luar negeri. Nah kalau luar negeri itu biaya untuk yang penulis, untuk yang mengirimkan paper itu berkisar antara 150 hingga 350 US dollar. Kalau untuk nasional berkisar antara 1.250.000 hingga 2 juta rupiah. Itu untuk mereka yang mau submit papernya. Nah, untuk mereka yang hanya mau menghadiri seminar, Betul. itu untuk yang asing, internasional, itu biayanya 50 US dollar. Sedangkan untuk yang nasional, untuk kita-kita misalnya, kalau Mbak Nadia juga mau ikut, itu mempersiapkan biaya sekitar 200.000 rupiah. Oke, itu dicatat nih teman-teman tuh untuk biayanya. Siapa tahu mau ikut seminarnya gitu ya Bu ya. Berarti yang umum di luar juga boleh join ya Bu, boleh ikut ya Bu ya di seminarnya. Gitu. Oke, ini kan sudah tanggal 24 Juni nih, berarti H-1 sebelum ditutup gitu ya Bu Titin ya. Ini Pak Eko ngomong-ngomong nih, berapa banyak paper nih yang direview dalam iSemantic 2021 hingga 24 Juni ini Pak Eko? Ya, terakhir di data saya itu kira-kira ada 147 yang sudah submit, dan mayoritas sudah kita assign-kan ke reviewer. Hanya tinggal 24 yang belum kita assign karena memang masih statusnya masih aktif manuskrip, karena memang 24 paper ini memang belum upload belum upload artikelnya atau belum upload papernya. Jadi yang lainnya sudah kita assign, tinggal nanti beberapa reviewer juga sudah memberikan komentar terkait dengan hasil reviewnya, dan kita nanti tinggal collect. Paling tidak kan satu paper atau satu artikel itu kita assign ke 3 reviewer. Jadi harapannya adalah misalkan kalau yang satu accept, yang satu reject, yang satunya itu sebagai penolong. Maksudnya penolong itu penolong untuk accept atau penolong untuk reject. Gitu. Kalau memang 2 itu sudah reject, berarti kita tolak atau kita lain atau reject. Tapi kalau memang 2 itu sudah accept, ya berarti kita cukup dan kita langsung assign ke author itu bahwa papernya tersebut accept. Ataupun mungkin juga ada yang accept with revision misalkan, atau minor revision atau major revision. Nah berarti nanti juga si author boleh diterima atau bisa diterima dengan syarat adalah dia harus menyelesaikan reviewnya dulu dari reviewer tersebut. Jadi misalkan ada beberapa kekurangan di artikel tersebut, harus kita review dulu dan harus dibetulkan sesuai dengan saran dari reviewer. Kemudian nanti dari situ author akan mensubmit kembali, dan kita sebagai tim reviewer tadi mengecek apakah sudah sesuai dengan permintaan reviewer apa belum. Jika belum, berarti ya di-assign-kan lagi ke author. Jika sudah, kita accept. Seperti itu. Oke, baik. Ini sampai tanggal 24 Juni ini ada 147 paper gitu ya Pak Eko ya. Ini kalau dibandingkan dengan tahun lalu gimana nih Pak? Lebih naik atau turun atau sama? Alhamdulillah mengalami kenaikan, tapi sedikit kira-kira. Kalau tahun kemarin kayak kalau tidak salah itu 130-an kalau tidak salah. Waduh, naik ya Pak ya, Alhamdulillah naik tahun ini gitu, walaupun di tengah pandemi, pada semangat gitu ya Pak. Oke, ini sebenarnya apa sih yang membuat kriteria nih paper itu layak ataupun tidak layak nih masuk di iSemantic Pak Eko? Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner iSemantic 2021 Udinus, siap fasilitasi peneliti berbagi ilmu di masa pandemi. Baik, kita lanjutkan Pak Eko nih, sebenarnya apa sih yang menjadi kriteria paper ini layak ataupun tidak layak masuk di iSemantic 2021 ini Pak Eko? Ya, yang pertama kali ada poin-poin dasar yang harus kita cermati, dan kita sebagai reviewer itu ngecek pertama kali dulu sebelum kita assign ke reviewer. Jadi pertama kali mungkin ada dari segi referensi, itu kita targetnya adalah 3/4 itu kalau bisa harus dalam 10 tahun terakhir. Jadi kalau yang ada lebih dari kurang dari 3/4 itu melebihi dari 10 tahun terakhir itu kita langsung kembalikan ke author supaya nanti diperbaiki kembali atau dihilangkan yang 10 tahun terakhir tadi. Kemudian yang kedua adalah self citation atau mensitasi
paper di paper lain tetapi autornya kita sendiri. Itu juga maksimal, itu kita buat standarnya adalah 3, itu aturan dari IEEE-nya. Kemudian ada lagi yang ketiga itu adalah similarity score, itu atau tingkat kesamaan dengan paper lain atau artikel lain yang ada di sudah dipublikasi. Itu kita buat similarity-nya adalah maksimal 15%. Itu kita target seperti itu. Kemudian juga yang terakhir adalah harus sesuai dengan template. Itu memang ketetapan dari IEEE-nya. Kemudian setelah itu kita baru assign ke reviewer. Dari situ, dari reviewer itu kita juga ngecek apakah memang dari si reviewer itu kontennya itu apakah sudah layak untuk diterbitkan. Misalkan ada sebuah algoritma yang harus diterapkan, tetapi juga ada juga yang ternyata itu hanya sebuah implementasi saja. Itu juga tidak kita katakan layak kalau hanya sebagai atau sebatas implementasi. Tapi di sini adalah kita mencari risetnya atau hasil penelitiannya. Apa sih yang baru atau ada pembaruan apa sih kira-kira seperti itu. Oke, berarti harus ada unsur pembaruan gitu ya Pak Eko ya. Oke, poin pentingnya juga itu teman-teman gitu. Baik Bu Titin, ini sebenarnya apa saja sih yang harus disiapkan peserta nih yang mau nih mendaftar iSemantic 2021 ini Bu Titin? Ya, untuk yang pertama, kalau mau sebagai autor mendaftar, yang pertama disiapkan adalah paper, ya jelas paper yang sesuai dengan standar IEEE yang tadi dikatakan oleh Pak Eko, kemudian berbahasa Inggris yang baik, dan isinya juga benar-benar syarat akan kebaruan, gitu kan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bagi partisipan yang non-autor, yang dipersiapkan cukup keberanian, mental, dan keinginan untuk mempelajari hal yang baru. Itu yang paling penting sebenarnya itu Mbak ya. Oke, baik Bu. Baik Bu, ini kemudian apa sih yang menjadi keistimewaan dari iSemantic 2021 ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya nih? Ini kan tahun ke-6 gitu ya Bu ya. Betul Mbak, untuk yang keistimewaan tahun ini yang pertama adalah karena dijalankannya di tengah pandemi. Itu menurut saya istimewa sekali. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa pandemi itu tidak menjadi halangan bagi kita untuk terus berkarya, untuk terus belajar, menghasilkan sesuatu gitu ya. Sehingga itu yang istimewa. Kemudian karena ini sudah tahun kedua, diharapkan pasti akan lebih baik dari tahun kemarin gitu kan. Tahun kedua di tengah pandemi maksud saya gitu ya. Karena pasti sudah Udinus sudah lebih mempersiapkan dengan baik gitu kan. Karena sudah terbiasa untuk menggunakan teknologi untuk secara online selenggarakannya gitu ya, maaf. Kemudian untuk yang istimewa lagi, kita punya 4 keynote speaker yang nantinya akan mengisi sebagai pembicara gitu kan. Keynote speaker, betul, keynote speaker kita itu dari luar negeri Mbak, jadi ada 2 orang dari luar negeri dan 2 orang lagi dari dalam negeri. Yang pertama ada Profesor Saifur Rahman, itu beliau merupakan Founding Director of Advanced Research Institute di Virginia Tech. Jadi salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Virginia, Amerika. Kemudian ada Profesor Insinyur Gamantio dari ITS, kemudian ada Dr. Muhammad Shahzad Nazir, itu dari Huayin Institute of Technology China, dan yang terakhir yang spesial ada Bapak Dekan Fakultas Teknik Udinus, Pak Heru Agus Santoso, PhD. Jadi menurut saya sangat amat istimewa tahun ini gitu ya Mbak. Betul sekali, sangat luar biasa ini keynote speaker tahun ini gitu ya Bu ya. Betul, betul. Oke, jadi jangan sampai terlewatkan gitu, ayo buruan ikut gitu ya. Betul. Baik, kemudian Pak Eko nih, apa sih yang menjadi kriteria penilaian reviewers terhadap paper nih? Ya itu tadi kan kriteria ketika kita mengesan ke reviewer ya. Nah sekarang dari reviewer sendiri kan juga ada panduan walaupun itu akhirnya kebijakan dari si reviewer tersebut. Ya paling tidak pertama itu dari sisi konten itu ada pembaruan atau kebaruan. Kemudian dari sisi referensi banyak sekali atau beberapa reviewer itu menyarankan paling tidak itu ada yang 15 referensi. Jadi biar mungkin kemutahiran datanya atau mungkin risetnya itu memang ada dan similarity-nya juga harus kita cek juga 15% tadi. Kemudian juga isi konten itu dilihat dari bahasa Inggrisnya baku atau tidak. Kadang kan mungkin autor dari Indonesia ataupun dari luar negeri yang tidak terbiasa menggunakan bahasa Inggris kan menggunakan bahasa ibunya mereka. Betul. Jadi
bahasa Indonesianya itu mungkin bahasa Indonesia yang kurang baku, ketika nanti diinggriskan atau ditranslate itu juga pastinya juga tidak baku juga. Nah itu juga menjadi pertimbangan dari sisi reviewer. Itu juga kadang itu mempengaruhi dari sisi komentar dari reviewer. Itu dari segi bahasa, kemudian dari tadi pembaharuan tadi, kemudian dari misalkan risetnya sudah bagus nih, terus ternyata ada tabel-tabel yang belum ditampilkan, itu juga akan mempengaruhi komentar dari si reviewer. Jadi misalkan ada beberapa yang hasilnya sudah bagus tetapi tidak ditampilkan dalam tabel atau tidak ditampilkan dalam bentuk gambar, diagram, pie atau apa yang nanti akan menjadi sorotan dari reviewer tersebut. Harusnya tetap ditampilkan atau dituliskan di dalam sebuah artikel tersebut. Kira-kira gambarannya itu penting ya Pak ya, berarti ya harus dilihat betul-betul nih. Kemudian untuk aspek khususnya yang harus ada di paper apa nih Pak? Gimana Mbak? Aspek khusus nih, apakah harus ada aspek penting yang harus ada di paper itu sendiri? Kalau aspek pentingnya yang tadi adalah yang pembaharuan tadi. Kalau memang ya? dari segi tidak ada pembaharuan, itu beberapa paper langsung atau beberapa reviewer itu langsung otomatis menolak. Misalkan hanya mengimplementasikan yang tadinya berbasis manual terus dikomputerisasikan atau dibuat menjadi aplikasi di dalam komputer, input data dan seterusnya. Itu langsung secara otomatis dari reviewer itu langsung kebanyakan memang ditolak. Kira-kira langsung di-reject gitu ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Kemudian tadi kan yang ditolak pun ada yang mendapatkan revisi seperti itu ya Pak ya. Untuk jangka waktu yang diberikan kepada peserta ini untuk merevisi ini berapa lama nih Pak? Iya. Untuk target revisi itu kita memang kita buat 2 minggu. Cuma kadang memang ada beberapa author yang kita sudah assign dan kita sudah email pada si author, itu juga kadang masih belum mengumpulkan selama target 2 minggu itu, kita masih berikan kompensasi dan kita email kembali mengingatkan. Tetapi memang kalau memang dari pengingat email tersebut ditambah seminggu lagi itu tetap tidak mengirimkan hasil revisinya, nanti sesuai dengan kebijakan dari tim reviewer yang ada di kami ini, nanti kita putuskan apakah reviewnya itu sudah terlalu banyak atau tidak. Kalau memang harus banyak diperbaiki, berarti langsung kita reject. Tapi kalau memang cuma tinggal sedikit yang belum direvisi, ya kita mungkin bisa langsung accept. Oke, baik, seperti itu. Baik, ini berbicara mengenai perkembangan peserta nih Bu Titin nih. Ini ngomong-ngomong udah berapa peserta nih yang resmi mengikuti Icemantic tahun 2021 ini Bu Titin? Oke, sampai tadi malam itu waktu kami melihat datanya, sampai sekarang ada sekitar 147 peserta yang sudah mendaftar dan ada sebagian yang sudah mengirimkan paper, tadi yang sudah dikatakan sama Pak Eko. Nah, yang serunya nih Mbak, peserta kita tuh nggak hanya datang dari Indonesia aja, jadi memang sebagian besar dari Indonesia, tapi ada juga dari Malaysia ada, Irlandia ada, dari India ada, Jepang, Irak, Turki, United Arab Emirates, kemudian China yang terakhir. Waduh, banyak banget ya Bu ya, ada dari Irlandia juga. Betul. Aduh, luar biasa banget nih Icemantic tahun ini berarti. Betul banget Mbak. Betul, oke. Kemudian ini berbicara mengenai rundown nih Bu, rundown kegiatan Icemantic ini secara keseluruhan nih, apa saja sih kegiatannya nanti Bu di tanggal 18-19 September 2021? Oke, untuk kegiatannya sendiri, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa acara akan dilaksanakan tanggal 18 hingga tanggal 19. Suara saya kedengeran ya Mbak ya? Iya, kedengeran Ibu. Iya, oke. Tanggal 18 sampai tanggal 19 September 2021. Nah, acaranya itu dibagi menjadi 2 sesi, yaitu yang pertama ada sesi seminar dan ada sesi paralel session. Jadi untuk seminar itu nanti tadi seperti yang saya sampaikan ada 4 keynote speaker yang akan memberikan materi mereka. Itu di hari pertama tanggal 18 itu sampai siang biasanya, sampai siang mereka akan memberikan materi terkait ilmu-ilmu pengetahuan yang baru, kemudian penelitian-penelitian yang terbaru. Kemudian nanti siangnya akan dilanjutkan untuk paralel session sampai hari kedua. Nah, parallel session ini tempat bagi para author atau penulis atau peneliti yang sudah mengirimkan paper mereka untuk mempresentasikan di depan para partisipan. Jadi di parallel session ini nantinya para peneliti dapat kesempatan untuk kemudian membicarakan, mempresentasikan apa yang dia tulis, apa yang dia lakukan, apa yang dia
teliti, kemudian nanti akan ada tanya jawab dari para partisipan gitu ya. Itu sampai siang di hari kedua biasanya. Kemudian nanti setelah itu akan ditutup dengan biasanya ada pengumuman best paper, kemudian siapa yang presentasi terbaik, itu biasanya ada yang seperti itu Mbak, selama 2 hari itu. Oke, baik. Berarti ini kegiatannya seluruhnya diadakan secara online ya Bu? Apakah akan ada kegiatan yang diadakan secara offline juga nih Bu? Dan melalui aplikasi apa nih Bu? Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Siap. Ya pemirsa jangan kemana-mana, Iya. kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner iSemantic 2021 Udinus, siap fasilitasi peneliti berbagi ilmu di masa pandemi. Baik, kita lanjutkan Bu Titin. Tadi kan kegiatan keseluruhan online, ini apakah akan ada kegiatan yang offline juga nih Bu Titin? Kemudian untuk kegiatannya online ini melalui aplikasi apa nih kalau boleh tahu Bu? Oke, untuk ini kami mengadakan full secara online, Mbak. WHO sendiri sudah mengatakan bahwa kita di tengah global pandemik, jadi karena IEEE itu mengikuti peraturan dari WHO, sehingga kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatannya secara offline. Sehingga full 2 hari kita lakukan secara online melalui Zoom meeting. Oke, Zoom meeting gitu ya Bu ya. Oke, untuk tahun lalu juga full online ya Bu ya? Iya, setahu saya tahun lalu full online juga, Mbak. Juga menggunakan aplikasi Zoom Meeting juga ya Bu ya? Betul. Oke, jadi sudah ada pengalaman gitu ya Bu ya? Betul banget, Mbak. Tapi dengan diadakannya secara online ini, apakah ada kendala nih Bu? Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya saat diadakan offline? Kalau kendala paling besar itu kebanyakan pasti kita bicara mengenai jaringan ya Mbak, Betul. Jaringan internet. Contoh seperti saya juga sekarang, saat ini juga kan agak was-was gitu ya, kalau misalnya cuaca sedang tidak mendukung, itu biasanya jaringan juga ikut kalang kabut gitu ya. Betul. Jadi kendala paling utama biasanya kita di jaringan saat mungkin pembicaranya sedang membicarakan sesuatu jadi agak delay gitu kan. Nah, mungkin paling susahnya itu, dan mengintegrasikan antara, karena kan biasanya tim kami itu tetap ada di kampus biasanya, jadi kami tim tetap berkumpul secara offline gitu kan, pembawa acara dan moderator tetap berkumpul secara offline. Nah, mengintegrasikan antara yang seperti yang saat ini Mbak, jadi di TV-nya Mbak Nadianya ada di studio, dan kemudian nanti mengintegrasikan sama peserta yang lewat Zoom seperti itu. Itu mungkin yang tantangannya di situ. Oke, baik. Jadi seperti itu. Tapi semoga di acara besok jaringannya lancar-lancar aja gitu ya Bu Titin ya, semuanya gitu. Amin, betul Bu, amin. Bener banget. Baik, kemudian Pak Eko nih, Pak Eko tadi saat paper di-review, kemudian harus ada revisi, kemudian apakah nih ada kemungkinan paper yang yang benar-benar ditolak gitu, atau harus mengirimkan karya yang baru gitu Pak Eko? Ya, jadi kalau memang sudah dinyatakan, jadi kan tadi sudah direview ya, direview beberapa reviewer tadi, dengan kriteria tadi ada 3 reviewer di tiap artikel. Nah, kalau misalkan itu langsung dinyatakan accepted, dari 3 reviewer itu sudah bilang accept atau diterima, maka langsung otomatis artikel tersebut diterima. Kemudian kalau ada satu yang ditolak, berarti ya kita pertimbangkan apakah dari 2 reviewer tadi juga menyatakan diterima atau tidak. Kalau memang keduanya menyatakan diterima, berarti kita terima. Kemudian yang tadi yang ditanyakan adalah yang ditolak. Nah, itu kan berarti misalkan nih ada satu yang menerima, kemudian 2 menolak, atau mungkin bahkan ketiganya menolak. Itu berarti secara tidak langsung akan kita kembalikan ke author dengan pemberian atau notifikasi ke email bahwa artikelnya belum layak untuk dipublikasikan ke iSemantic tahun 2021-nya. Itu kita sarankan atau kita suggest ke author itu supaya nanti mereka untuk submit lagi dengan di tahun berikutnya, yaitu misalkan di tahun 2022 nanti dengan pembaruan. Misalkan tadi ada yang kurangnya adalah belum adanya keterbaruan, berarti nanti diusahakan artikel yang akan disubmit tahun depan itu ada keterbaruan tertentu yang sesuai dengan saran dari reviewer tadi. Kira-kira seperti itu. Ngomong-ngomong nih Pak Eko, ini apakah ada peserta mengirimkan lebih dari 1 paper nih Pak Eko? Ya, banyak Mbak. Oke, banyak. Beberapa author itu mengirimkan ada yang lebih dari 1 paper. Saya juga di sini juga sebagai author juga, karena memang saya reviewer juga, tapi sebagai author juga
saya submit beberapa beberapa artikel tadi di iSemantic juga. Itu juga memang istilahnya bisa meningkatkan high index-nya di Scopus juga, itu memang tujuan utama. Kemudian juga nanti support terhadap riset ataupun penelitian, serta juga merupakan output dari penelitian yang telah saya buat, entah itu baik di penelitian internal maupun di penelitian yang sudah diadakan oleh lembaga pendidikan tinggi atau DIKTI. Oke, jadi boleh nih ya kirim lebih dari 1 paper gitu ya Pak Eko ya. Jadi di sini tidak ada batasan untuk submit beberapa paper atau cuma 1 paper, itu bebas. Dan itu kolaborasinya juga kita tidak harus misalkan saya dengan Bu Titin saja tidak, jadi saya misalkan bisa memilih ke rekan-rekan yang lain, jadi saling silang dan seterusnya, itu untuk saling support. Oke, ini dari yang pernah Bapak terima nih, peserta paling banyak ngirim berapa paper nih Pak? Mungkin ada yang sampai 5 atau 10 mungkin? Ada yang 10 dari ITS, itu ada yang sampai 15 juga ada. Oke. Jadi author itu mungkin gambarannya adalah beliau sebagai dosen pembimbing, kemudian meminta untuk mahasiswanya itu untuk submit paper-paper. Nah, jadi nama author 1 itu tetap submit terus gitu ya. Author keduanya berbeda-beda. Atau dia jadi author kedua yang author pertamanya berbeda-beda. Jadi dia itu sebagai author kedua terus sampai dengan beberapa paper atau artikel tadi. Oke, sampai 15 gitu ya Pak ya, luar biasa sekali. Baik, Bu Titin, ini tema-tema paper apa saja sih yang diperbolehkan untuk mengikuti iSemantic tahun ini, Bu Titin? Oke, cukup ramai Mbak untuk tahun ini gitu ya. Jadi kami baginya ke dalam 5 topik besar gitu ya. Jadi 5 topik besar itu ada mengenai computer science gitu kan. Yang pertama computer science itu cakupannya ada artificial intelligence, jadi kecerdasan buatan. Kemudian mungkin yang sedang hot topic saat ini. Kemudian ada juga e-computing. Jadi kita udah bicara mengenai e-computing, lalu ada e-health, jadi kesehatan-kesehatan yang di-i-kan gitu ya. Kemudian ada juga yang di bidang elektrik, yang di bidang electrical engineering, jadi teknik mesin, teknik elektro, dan lain sebagainya. Dan terakhir bicara mengenai teknologi dan language, jadi bahasa atau budaya. Jadi topik-topik sekitar itu Mbak, yang diterima. Oke, ini yang terakhir menarik sekali ya Bu, menarik bagi saya gitu maksudnya. Baik, kemudian apakah ada inovasi yang ditawarkan oleh peserta nih Bu terkait dengan pandemi? Nah, kebetulan karena memang tema dari iSemantic 2021 itu within global pandemic gitu kan, jadi memang lebih banyaknya paper yang kami harapkan itu paper-paper yang memang sedang mengangkat masalah yang sedang saat ini kita hadapi gitu kan, berkaitan dengan global pandemic COVID seperti ini. Jadi mungkin dari segi kesehatan gitu kan, mungkin dia bisa mengusulkan bagaimana cara-cara menggunakan teknologi informasi untuk menghadapi pandemi dan lain sebagainya. Nah mungkin kalau lebih detailnya nanti kira-kira inovasi dari papernya sendiri, mungkin nanti kita tunggu aja saat acaranya gitu kan, saat acaranya nanti saat partisipan atau saat peserta nanti mempresentasikan, nah dari situ kita udah bisa dapatkan gregetnya apa nih yang dia tampilkan, mungkin seperti itu Mbak. Oke, tadi kan ada 5 tema besar gitu ya Bu ya, ini sejauh ini nih dari paper yang masuk nih kebanyakan nih mengambil tema yang apa nih Bu Titin? Kebanyakan itu mengambil temanya yang computer science Mbak, jadi untuk data yang kami punya di komputer dari 147 paper yang masuk, yang mendominasi itu yang di tema computer science. Jadi yang tadi artificial intelligence dan kemudian tema-tema yang lainnya itu ada sekitar 94 paper dari 147 paper yang ada. Gitu, Mbak. Oke, seperti itu. Oke, Pak Eko nih, ada berapa paper nih Pak yang dapat dinyatakan sebagai pemenang penghargaan nih Pak Eko? Ya, kalau dari tahun kemarin itu ada 5 yang dinyatakan sebagai best paper. Nah, untuk tahun ini kita sedang diskusikan apakah memang ada 5 atau tidak. Karena hubungannya adalah tiap-tiap tadi yang dibahas oleh Bu Titin tadi, tiap-tiap tema itu memang kita buat satu best paper. Nah, di sini juga kemungkinan nanti akan ada 5 best paper lagi, cuma sedang kita diskusikan oleh ketua dari tim iSemantic ini. Nanti keputusannya masih menunggu sampai dengan mendekati hari H. Jadi akan kita rapatkan terus apakah memang layak atau tidak kita menerbitkan 5 best paper. Karena kan kaitannya juga misalkan nih ada di e-health. E-health itu cuma 1 paper, apakah itu juga bisa dinyatakan best paper kan juga sepertinya tidak. Nah,
nanti ada kriteria tertentu supaya nanti misalkan ada 10 paper misalkan baru nanti kita nyatakan satu best papernya, itu mungkin bentuknya seperti itu. Oke, baik Pak Eko. Ini tadi kan layak atau tidak gitu. Nah ini biasanya nih yang menjadi kekurangan para peneliti nih Pak saat menuliskan paper nih di kegiatan Icemantic ini apa nih Pak Eko? Ya, biasanya tadi kekurangan-kekurangan yang dirasa akhirnya terus paper tersebut ditolak biasanya kayak gitu ya. Itu kan juga terkadang dari segi similarity ketika lebih dari 15% langsung kita tolak, atau mungkin bukan kita tolak ya, tapi kita suruh memperbaiki autornya. Jadi autornya akan kita suruh untuk memperbaiki artikel tersebut. Nah, kalau memang dia submit ulang atau memperbaiki similarity-nya, baru nanti kita assign ke reviewer dengan catatan di bawah 15%. Kalau memang masih tetap tidak mensubmit, berarti kita otomatis secara langsung akan kita tolak. Kemudian yang kedua juga dari segi pembaharuan juga itu kan kita juga dicek apakah kalau pembaharuan bukan dari tim reviewer tapi langsung kita assign ke reviewer yang eksternal tadi, apakah dari konten tersebut ada pembaharuan atau tidak. Kalau memang tidak ada pembaharuan, dikasih komentar dulu. Sekiranya masih bisa untuk dikasih pembaharuan, berarti nanti kita kembalikan dengan catatan major revision, atau memang sekiranya masih bisa diperbaiki. Tetapi kalau memang sekiranya aplikasi ini tidak ada pembaharuan sama sekali karena cuma istilahnya apa ya, CRUD atau create, read, update, dan delete, itu kalau cuma aplikasi seperti itu langsung otomatis kita tolak atau kita reject dari segi reviewer. Oke, baik Pak Eko. Nanti ada sesi untuk mempresentasikan pada yang tadi disampaikan oleh Bu Titin. Itu yang pertama kali seminar kita memang menggunakan Zoom, kemudian yang sesi yang paralel sesi itu kita menggunakan Google Meet. Nah, nanti di situ kita bagi semua itu menjadi beberapa room di dalam Google Meet tadi, dan setiap room itu paling tidak ada 8 presenter yang nanti mempresentasikan hasil dari artikel tersebut. Oke, kemudian nanti juga akan ada bis presenter juga gitu ya Pak Eko ya? Ya, itu juga ada bis presenter. Oke, baik pemirsa, kita akan lanjutkan tapi usai jeda berikut, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner Icemantic 2021 Udinus, siap fasilitasi peneliti berbagi ilmu di masa pandemi. Baik, ini tidak terasa sudah di segmen terakhir nih Bu Titin dan Pak Eko, ini mungkin bisa diberikan harapannya nih, harapan untuk Icemantic tahun 2021 ini, Bu Titin. Oke, ya kalau dari saya pribadi, semoga bisa lebih baik tahun lalu gitu ya. Semoga karena kita mungkin sudah belajar bagaimana mengorganisasi acara besar secara online gitu ya, secara online di masa pandemi. Kemudian yang kedua, semoga lancar gitu ya. Seperti yang tadi kita bilang ya Mbak ya, jaringannya nggak bermasalah. Amin. Gitu ya. Jaringan tidak bermasalah. Kemudian semoga nanti peserta juga bisa mempresentasikan publikasi mereka dengan baik, kemudian bisa menjadi wadah lah bagi akademisi, bagi pelajar, bagi peneliti untuk semakin bisa menyumbangkan karya-karya mereka. Kalau harapan saya sih seperti itu. Oke, amin. Kalau dari Pak Eko sendiri nih harapannya untuk Icemantic tahun 2021 ini, Pak Eko? Ya, mungkin kurang lebih juga hampir sama dengan Bu Titin tadi terkait dengan harapan. Nah, dari sini nanti kita juga berusaha untuk meningkatkan apa yang harus kita tingkatkan terkait dengan jumlah dari paper atau artikel yang nanti kita terbitkan, kemudian nanti juga dari sini juga kita menanggulangi hal-hal yang kurang kita inginkan, misalkan seperti terjadi kendala di jaringan. Nah, itu kita juga sudah mensiasati dengan cara ketika artikel nanti presentasi itu tidak langsung live seperti ini juga, kita juga menyediakan video yang sudah diupload di YouTube supaya nanti ketika nanti ada terkendala jaringan, kita langsung otomatis putarkan video sesuai dengan author yang sedang presentasi tadi. Jadi langsung kita switch supaya menanggulangi hal-hal yang kayak tadi misalkan terjadi tiba-tiba putus kontak, kemudian langsung tidak bisa presentasi lagi. Cuma syaratnya tetap si presenter nanti tetap harus join dan menunggu sampai dengan sesi tanya jawab. Jadi tetap ada orangnya atau ada yang login, salah satu perwakilan dari author di artikel tersebut. Harapannya seperti itu untuk menanggulangi kasus terkait dengan jaringan internet atau koneksinya tadi. Itu sangat krusial sekali karena memang
itu kan kita tidak bisa tidak bisa meramalkan ya apakah sekarang itu baik atau tidak gitu ya. Betul sekali, betul. Sudah ada solusi gitu ya Pak ya, sudah tersedia solusi gitu kalau sampai ada gangguan jaringan gitu. Oke baik, terima kasih Bu Titin dan Pak Eko dan juga pemirsa di rumah jangan lewatkan ya iSemantic tahun 2021 tanggal 18 sampai 19 September 2021 karena akan ada keynote speaker yang luar biasa gitu, 4 keynote speaker yang luar biasa. Baik, terima kasih Bu Titin dan Pak Eko sekali lagi dan juga terima kasih pemirsa yang telah bergabung bersama saya hari ini. Saya Nadia Aufa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.